wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali bersama saya Dewi Daryati, guru ekonomi di SMA Negeri 1 Parongpong. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan ketenagakerjaan. Materi ini saya sajikan untuk siswa kelas 11 atau fase F. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ketenagakerjaan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian dapat membedakan konsep ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Baiklah, yang pertama kita akan mengenal apa itu ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kemudian konsep yang kedua, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Kita lihat apa saja yang masuk ke dalam tenaga kerja. Yang pertama, ada yang menjadi profesi sebagai dokter, yaitu memberikan jasa kepada masyarakat. Kemudian ada yang mengelola manajer perusahaan, maka mereka bisa menghasilkan suatu barang yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu adalah merupakan salah satu contoh dari sekian banyak profesi yang disajikan di dalam gambar tersebut. Yang berikutnya, kita akan mengenal tentang jenis-jenis tenaga kerja. Ada menurut sifatnya, kualitasnya, menurut fungsi pokok dalam perusahaan, dan menurut hubungan dengan produk. Mari kita sekarang mengenal apa itu tenaga kerja menurut sifatnya. Yang pertama ada tenaga kerja jasmania, yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya dengan menggunakan tenaga fisik, yaitu contohnya adalah sopir bis, kemudian montir kendaraan. Itu adalah mereka-mereka yang bekerja dengan menggunakan tenaga fisiknya. Yang kedua adalah tenaga kerja rohaniah, yaitu mereka yang di dalam melakukan pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, ide, dan gagasan-gagasannya. Contohnya adalah direktur perusahaan, konsultan, dan manajer di sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah tenaga kerja menurut kualitasnya. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Apa itu tenaga kerja terdidik? Dari gambar dapat kita lihat, ada yang berprofesi sebagai dokter. Kemudian guru. Nah, itu adalah merupakan tenaga kerja terdidik karena mereka memiliki pendidikan yang tinggi sehingga mereka ahli di bidangnya. Kemudian tenaga kerja yang kedua adalah tenaga kerja yang terlatih, yaitu mereka yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalamannya selama bekerja. Contohnya kembali lagi, yang sopir bis, dia bisa melakukan pekerjaannya karena dia memiliki keahlian untuk mengendarai kendaraan. Kemudian montir kendaraan juga, dia bisa melakukan pekerjaannya karena dia bisa memiliki pengalaman atau keahlian di dalam memperbaiki kendaraannya. Dapat kalian pahami anak-anak semuanya? Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang adalah jenis-jenis tenaga kerja menurut kualitas yang ketiga. Ada tenaga kerja tidak terlatih dan juga tidak terdidik. Yaitu siapakah mereka? Kita lihat, yaitu mereka yang bekerja sebagai tukang kebersihan contohnya, atau menjadi buruh pabrik, yaitu mereka-mereka yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan untuk mengerjakan pekerjaannya. Baik, sekarang kita lanjutkan, yaitu jenis-jenis tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Ini ada yang bekerja pada bagian produksi, ada yang bekerja pada bagian pemasaran, dan ada yang bekerja pada bagian umum dan administrasi. Kemudian jika dilihat dari menurut hubungan dengan produk, tenaga kerja itu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu tenaga kerja langsung
yaitu yang terlibat dalam proses produksi dan biasanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biasanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Nah, sekarang kita akan mengenal apa itu angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk pada usia kerja, yaitu usia 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Berarti itu semuanya adalah angkatan kerja. Kemudian, apa itu kesempatan kerja? Kalau kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Jadi tenaga kerja dia bisa memiliki kesempatan untuk bekerja. Itu dalam arti sempit. Pengertian dalam arti luasnya adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Nah, itulah anak-anak, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat membantu kalian untuk memahami apa itu ketenaga kerjaan, kemudian tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan jenis-jenis tenaga kerja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.